Halo teman-teman, kembali bersama channel Berlatih Fisika. Kali ini kita akan membahas soal tentang momen inersia. Oke, bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa lonceng notifikasinya. Oke, kita langsung saja. Soalnya seperti ini ya. Ada dua buah benda bermasa M1 yang besarnya 0,4 kg dan M2 0,6 kg digantungkan pada sebuah katrol melalui seutas tali yang masanya diabaikan seperti pada gambar. Oke, gambarnya seperti ini teman-teman. Oke, jika katrol bermasa 1 kg, ini katrol, oke, dengan jari-jari 5 cm, tentukanlah percepatan linear system ya, dan tegangan tali T1 dan T2-nya. Artinya benda M1 dan M2 dihubungkan dengan tali. Jadi artinya berapakah tegangannya di sini di satu dan berapa tegangannya di kedua ini. Oke. Nah, kita perhatikan dulu beberapa yang ditawarkan di soal ya. Ini M1-nya 0,4, M2-nya 0,6, katrolnya 1 kg, jari-jarinya 5 cm, dan percepatannya itu yang mau ditanya, dan T1 dan T2-nya ini oke, yang mau ditanya juga. Nah, karena M2-nya lebih besar daripada M1, sudah pasti sistem atau gerak sistem itu seperti ini ya. M1 naik ke atas, katrolnya muternya ke kanan, M2-nya geraknya ke bawah. Oke? Jelas ya? Nah, jadi untuk menyelesaikan soal momen inersia ini, teman-teman, ada dua tahap yang harus kita pahami, yaitu adalah gerak translasi dan gerak rotasi. Siapa saja yang mengalami gerak translasi? Ya, gerak translasi itu akan dilakukan oleh benda M1 dan M2. Oke, translasi itu maksudnya gerak lurus gitu ya. Nah, jadi kalau dia gerak translasi, maka yang kita pakai itu adalah hukum Newton ya. Sigma F sama dengan M dikali A. Kalau ya, kalau benda itu bergerak. Kalau benda itu dalam keadaan diam, maka sigma F sama dengan 0. Oke. Nah, kita perhatikan dulu untuk gerak translasinya. Nah, translasi kan tadi ada dua ya, M1 dan M2. Nah, kita lihat dulu untuk M1-nya ya. Nah, M1 tadi itu geraknya ke atas ya. Ini adalah uraian vektor gaya yang bekerja pada M1. Sudah jelas bahwasanya, nah, talinya itu lihat arahnya ke atas ya. Yang perlu diingat teman-teman, bahwasanya sifat tali itu selalu menarik ya. Ini di materi waktu kita belajar hukum Newton di video yang sebelumnya itu sudah kita pahami ya teman-teman. Nanti boleh lihat di situ ya penjelasannya bagaimana. Nah, di sini T1 itu geraknya arah vektornya itu ke atas, oke. Kemudian atau menarik M1 ya. Nah, di sini M1 ditarik oleh tali ya. Lalu ada satu lagi berat benda M1G. Nah, kenapa ini tandanya positif T1? Karena arah tegangan talinya ini searah dengan gerak bendanya. Gerak bendanya kan ke atas. Arah vektor T1-nya itu ke atas, berarti searah ya. Maka ini bertanda positif. Ini juga nanti akan bertanda apa? Negatif M1G-nya, berat M1-nya gitu ya. Ke bawah berarti bertanda negatif. Oke. Maka kalau ini sudah dapat, sudah bisa ditemukan, maka kita masukkan ke dalam persamaan. Sigma F sama dengan M1 dikali A. Oke. Nah, sigma F resultan gaya yang bekerja apa saja tadi? Ada T1, ada M1G. Oke, kita masukkan. T1 bertanda positif, M1G bertanda negatif. Saya kira teman-teman cukup paham untuk ini ya. Lalu persamaannya ini kan kita tadi disuruh mencari T1 dan T2 ya. Nah, sekarang kita modifikasi aja menjadi T1 gitu. T1 sama dengan M1A ditambah M1G. Nah, ini pertanyaannya untuk T1. Tetapi belum bisa kita selesaikan karena A-nya ini belum terjawab ya. Ini ya, percepatannya belum terjawab. Itu tadi ditanya oleh pertanyaan A gitu ya. Oke. Nah, yang mengalami translasi kan tidak hanya M1, M2 juga. Maka kita buat atau kita cari ya persamaan untuk M2. Nah, ini lihat. M1 tadi geraknya ke atas, ini M2 ini geraknya ke bawah. Oke. Berarti coba kita cek. Yang searah dengan arah gerak ini di dalam vektor penguraian vektor dari benda M2 ini itu adalah
M2G. Ya, M2G kan ke bawah ya, ini arah vektornya ya, turun ke bawah. Sementara tegangan tali T2, oke, ini dia ke atas. Nah, dengan demikian, maka yang ke bawah itu arahnya, ya, atau yang searah dia bertanda positif ya, yang berlawanan negatif. Kemudian kita perhatikan ya ke dalam persamaan-persamaannya. Oke, sigma F sama dengan M2 dikali A. Lalu kita uraikan aja persamaannya ya. Sigma F berarti M2G, ini M2G ya bertanda positif, T2-nya bertanda negatif. Dengan demikian persamaan T2-nya ya bisa kita dapat dengan catatan begini. Ini kan M2A kan gitu ya. Nah, sini M2G. Di sini kan minus ya. Nah, T2-nya kalau kita pindah ke kanan ini, seberang ya, itu bertanda positif. M2A-nya ini kita pindah ke kiri menjadi negatif. Ini ya. Saya kira paham lah teman-teman untuk kali ini. Oke, sudah ketemu T2 dan T1. Ya, tapi belum bisa diselesaikan juga. Kenapa? Karena A-nya masih mau dicari ya. Oke, teman-teman. Nah, tadi sudah dibahas bahwasanya ada gerak translasinya dan ada gerak rotasinya. Nah, sekarang M1 clear, M2-nya juga sudah clear, tinggal katrolnya. Nah, katrolnya ini mengalami gerak rotasi. Ya. Oke. Nah, kita lihat. Ini gerak rotasi. Ya, translasi dan rotasi. Jadi untuk menyelesaikan momen inersia harus paham teman-teman, ada gerak translasi dan rotasi. Ini wajib ya teman-teman ya. Kalau kan begitu. Kalau benda itu dalam keadaan bergerak ya, bergerak dan berotasi. Oke. Nah, ini katrolnya ya. Katrolnya tadi muternya ke kanan. Katrol itu berjari-jari R ya. Oke, ini berjari-jari R. Nah, coba kita lihat, kita analisa vektor-vektor gaya bekerja. Nah, bedakan ya teman-teman untuk menyelesaikannya dalam keadaan rotasi dan translasi. Kalau translasi hukum Newton, kalau rotasi itu kita pakai momen inersia ya. Oke. Nah, coba kita cek ini perbedaannya di rotasi dengan translasi. T2 ya. Ingat ya, tali itu selalu sifatnya menarik. Artinya apa? T2 ini akan menarik katrol ke bawah. Ya, T1 juga akan menarik katrol ke bawah. Ya. Itu perlu diingat. Oke. T2 ini, T2 ataupun T1 itu sama-sama menarik katrol ke bawah. Oke. Kan yang kita tinjau di sini katrol. Itu. Tadi kalau ini kita tinjau bendanya. Nah, di sini katrol. Oke. Nah, sekarang tandanya. Tanda tali, tegangan tali pada katrol atau tegangan tali kedua itu bertanda positif. Pertanyaannya kenapa? Ya, padahal di sini tadi negatif kan begitu ya. Di M2 ini negatif. Kenapa di sini menjadi positif? Nah, perhatikan. Arah vektor tegangan tali T2 ini pada katrol, oke, itu searah dengan gerak rotasinya katrol itu. Nah, katrol itu kan muternya ke kanan. Sementara arah vektor T2-nya ini kalau dia ditarik kemari, itu searah dengan putaran rotasinya ini, dengan putaran katrol ini. Sementara T1 ini arah vektornya itu melawan daripada arah putarannya. Jadi bertanda negatif. Oke. Nah, kebalikannya ya gitu ya. Nah, itu dia. Nah, teman-teman jangan bingung bahwasanya, loh ini kenapa T2-nya ini talinya ini vektornya ke bawah, sementara T2 di sini tadi ke atas. Nah, jadi ingat teman-teman ya, bahwasanya apa yang kita tinjau, maka dari situlah kita berangkat acuan kita untuk menguraikan vektornya. Ini tadi yang kita tinjau M1, berarti tali itu menarik M1. Yang kita tinjau ini adalah katrol. Maka tali itu akan menarik katrol. Jadi ingat ya teman-teman, tali itu selalu sifatnya menarik, nggak pernah tali itu mendorong ya. Nah, setelah ini kita pahami, kita beri tandanya, dan sudah kita uraikan vektornya, maka teman-teman kita masukkan ke dalam persamaan. Ya. Momen inersia itu adalah sigma torsi sama dengan inersia dikali alfa. Ini untuk benda yang melakukan rotasi atau bergerak. Kalau dia diam, cukup sigma torsi sama dengan 0 begitu. Seperti waktu kita belajar ketika belajar dengan momen gaya ya. Ya,
suatu keadaan benda itu diam gitu. Nah, sekarang beda keadaannya, ini adalah bergerak. Oke. Nah, kita uraikan sigma torsi. Torsi itu kan gaya dengan lengan torsi kan gitu ya. Nah, jadi di sini gayanya itu adalah T2 dan T1, lengan torsinya itu adalah R. Nah, ini. Oke. Nah, ini syarat torsi itu adalah gaya itu harus tegak lurus dengan apa? Lengan torsi. Kalau dia membentuk sudut, maka uraikan. Kan begitu ya. Nah, ini dia. Oke. Nah, berarti torsinya nanti ada dua. Torsinya untuk tegangan tali kedua, berarti T2 dikali R, ya, dengan torsi 1. Berarti T1 dikali R. T1-nya ini sebagai gaya, R-nya ini sebagai lengan torsi terhadap poros ya. Nah, ini juga. Oke. Nah, karena kan begitu, karena R-nya sama. Jadi kan sebenarnya begini ya. T2 dikali R bertanda positif ya, dikurang ini, kurang ini ya, T1. Nah, ini dia, kurang T1, oke, dikali R. Nah, ini karena lengan torsinya sama R, ya udah kita keluarin aja ini R kecil ini dikeluarin aja biar supaya agak lebih praktis gitu ya. Sama dengan inersia dikali alfa. Nah, teman-teman ya, ini kan dianggap bahwasanya katrol itu adalah silinder pejal. Ya, katrol ini dianggap silinder pejal. Jadi inersianya kan nggak ada ditawarin soal ya. Tapi sebenarnya dengan secara tidak langsung sudah diberitahu berapa inersianya, kan gitu ya. Jadi silinder pejal ini inersianya adalah setengah mr kuadrat. Nanti teman-teman bisa lihat beberapa inersia dari karakter benda itu ya, yang sudah kita berikan kemarin ya, dalam bentuk tabel itu dia di video yang sebelumnya. Teman-teman nanti coba cek aja di video itu, baca dan kemudian lihat inersia dari beberapa benda ya dengan sumbu poros masing-masing. Oke. Nah, ini alfa kan gitu. Alfa ini kan kecepatan sudut, sementara yang dicari itu adalah percepatan linearnya. Ya, ini percepatan sudut, ini percepatan linear yang ditanya. Maka ini akan kita modifikasi, teman-teman. Oke. Nah, kita lihat ini T2 kurang T1 dikali R tetap ya. Inersianya ini katrol dianggap bahwasanya silinder pejal dengan inersianya setengah mr kuadrat ya. Ya, ini dia. Lalu ini alfa itu kan persamaannya sebelumnya begini, A itu sama dengan alfa dikali R. Hanya karena ditanya alfa, maka kita rombak persamaannya menjadi alfa itu sama dengan A per R gitu, teman-teman. Ini R, ini R. Kan kalau pindah kemari, itu kan jadi poros perkalian ya, menjadi R kuadrat, kan gitu. Berarti ini R kuadrat, di sini R kuadrat, maka habis ya. Semuanya habis dibagi ya, R-nya habis dibagi semuanya, teman-teman. Maka persamaannya ini bisa menjadi T2 kurang T1 sama dengan setengah MK. Oke, MK-nya tetap, R-nya tadi sudah habis dibagi, kemudian dikali A. Nah, ada 3 persamaan. Oke, teman-teman ya. Nah, ada 3 variabel ya, ada 3 persamaan. Maka dengan ini sudah selesai translasinya, sudah selesai rotasinya, baru kita gabungkan persamaannya ini. T2 kurang T1 berarti T2-nya dari sini kita substitusi, T1-nya juga dari sini kita substitusi. Oke, maka sekarang kita tinggal mensubstitusi atau menggabungkan ketiga persamaan ini. Nah, lihat ini T2. T2 itu kan M2G kurang M2A. Berarti ini tuh ya. M2G kurang M2A. Ini ya teman-teman ya. Itu T2. Ya, disubstitusi ketiga persamaan ini. Ini min T1. Nah, ini minnya. T1-nya itu yang ini. M1A tambah M1G ini. M1A tambah M1G. Jadi ini T2 kurang T1. Oke, jelas ya? Sama dengan setengah MK dikali A. Ini setengah MK dikali A. Kita lanjut. Maka ini kan minus. Ya. Ini kan masih di dalam ya. Artinya apa? M1A dikali minus. M1G juga dikali minus ya. Nah, seperti ini persamaannya ya. Kita uraikan. Saya kira nggak ada masalah di sini teman-teman ya. Oke, kita lanjut.
kita gabungkan ya, kita kelompokkan yang sejenis, ya kan gitu. M2G dikurang M1G, ini sejenis ya. Kemudian M minus M2A kurang M1A, ini kita pindah ke seberang menjadi jumlah. Nah, jadi yang ada A-nya kita kelompokkan semuanya. Oke. Nah, kemudian dengan seperti itu, ini G kecil, kita satukan ya. Kita lebih sederhanakan persamaan ini ya, teman-teman ya. Menjadi ini G-nya bisa dikeluarin, A-nya juga bisa dikeluarin. Sehingga persamaan A-nya itu bisa menjadi A sama dengan M2 kurang 1, ini semua pindah ke bawah ya, menjadi dibagi. Nah, sebenarnya teman-teman ini sudah bisa ya. Sudah bisa, langsung kita masukkan angkanya ya. Coba kita cek, M2 nya ada, M1 nya ada, G nya ada. G nya itu langsung kita buat aja 10 meter per sekon ya, kuadrat. Oke teman-teman. Kemudian di sini MK, massa katrolnya oke, 1 kilo. Nah, udah semua ya teman-teman ya, sudah bisa langsung dihitung. Tetapi teman-teman, ini persamaannya bisa kita modifikasi ya. Contohnya seperti ini teman-teman, biar supaya nanti berlaku untuk menjadi persamaan umum. Nah, ini M2 kurang M1. Oke teman-teman ya. Coba kita balik. M2 itu kan tadi benda yang bebannya lebih besar ya, maka saya buat di sini menjadi M besar. M1 itu lebih kecil. Jadi gini, M besar dikurang M kecil. Kan begitu ya. Nah, ini setengah. Setengah itu merupakan dari konstanta inersianya. Konstanta inersia dari benda itu ya. Oke teman-teman ya. Nah, jadi kalau misalkan dia partikel, benda partikel seperti itu katanya, maka konstantanya itu ya 1 gitu. Nah, ini kan silinder pecah gitu ya. Belum lagi nanti misalkan bola pecah kan gitu ya, cincin berongga, bola berongga, itu nanti ada teman-teman di tabel, sudah ada disediakan itu ya. Nah, M2 M besar tambah M kecil. Nah, ini bisa kita lebih sederhanakan lagi menjadi begini, supaya berlaku umum. Artinya gini teman-teman, kalau ada soalnya seperti ini, persis seperti ini dia, hanya angka yang berbeda-beda kan gitu ya, teman-teman sudah bisa langsung gunakan ini persamaannya ya. Selisih dari beban itu dikali G bagi dengan massa total semuanya, dengan catatan katrol dikali dengan konstanta inersianya. Oke, ini sudah bisa digunakan teman-teman. Nah, sekarang kita tinggal hitung. Oke, ini massa yang besar 0,6 tadi ya, massa yang kecil 0,4 dikali 10 gravitasinya, kemudian massa katrolnya 1. Nah, ini jumlahnya tadi M2 0,4 tambah 0,6, oke, sehingga nilainya menjadi ini 0,6 kali dikurang 0,4 itu 0,2 kali 10 itu menjadi 2. Ini setengah, ini menjadi 1 tambah setengah itu 1/2 atau 3/2 ya. Nah, atau bisa persamaan ini nilai A-nya itu menjadi ini 2 ini naik ke atas ya, 2 kali 2 4, 4/3 atau 1,33 meter per sekon kuadrat. Begitu teman-teman. Oke ya. Saya kira nggak ada masalah dalam perhitungan ya. Jadi ini sengaja saya turunkan persamaannya supaya teman-teman paham gitu. Jadi ini sudah bisa digunakan teman-teman ya, kalau soal ini sama gitu. Kalau soal ini mirip seperti ini gitu. Nah, sekarang tadi A-nya sudah clear, sekarang tegangan talinya. Oke, tegangan tali pertama itu persamaannya begini tadi. T1 sama dengan M1A ditambah M1G. Ya, teman-teman tinggal masukkan nilai A-nya berapa ya, M1-nya berapa, oke. Atau mau dimodifikasi pun persamaan ini seperti ini boleh, karena ini sama-sama M1 ya. Kita sederhanakan menjadi asal supaya dia lebih bagus ya. Oke. Oke, teman-teman. Nah, percepatannya tadi 1,33 tambah 10, gravitasinya M1-nya 0,4, maka nilainya menjadi 4,53 Newton. Oke, teman-teman. Nah, T2-nya juga seperti itu ya. Persamaan T2-nya tadi adalah M2G dikurang M2A. Modifikasi persamaannya, M2-nya keluar. Kemudian 10 kurang 1,33 nilainya adalah T2 sama dengan 5,2 Newton. Oke, teman-teman. Itulah tadi pembahasan soal tentang momen inersia. Jadi teman-teman perlu diperhatikan bahwasanya, ingat ya, teman-teman harus ingat bahwasanya menyelesaikan soal momen inersia, soal-soal seperti ini ya, soal tentang rotasi, bergerak, translasi juga, maka teman-teman harus pahami dulu
ada gerak translasinya dan ada gerak rotasinya. Uraikan dulu di translasi dengan hukum-hukum Newton, kemudian masuk ke rotasi. Ya, ketika kita masuk ke rotasi, maka masukkanlah atau gunakanlah tentang momen inersia. Dan jangan lupa, kan begitu, tanda daripada penguraian vektornya harus benar. Ya, yang searah dengan gerak benda, kita misalkan aja seperti itu ya, itu bertanda positif ya. Yang searah dengan gerak rotasinya, kita buat itu tandanya positif juga. Yang berlawanan negatif. Oke teman-teman, video ini saya sudah sampai di sini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya, dan semoga teman-teman semakin mengerti. Kalau belum mengerti, ulang kembali lagi, dan pasti teman-teman bisa. Oke, akhir kata saya ucapkan berlatih dan terus berlatih, tetap semangat, dan pernah menyerah. Oke.